Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama program penerbit Suara Muhammadiyah, yaitu Bincang Buku. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di tempat yang istimewa, yaitu SM Tower Malioboro, hotelnya Perserikatan Muhammadiyah. Nanti bisa saksikan sampai akhir karena bakal ada promo. Di kesempatan siang ini juga sudah hadir tamu istimewa, yaitu Mas Ridho Alhamdi. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Rizky. Sehat walafiat. Ini kita akan bincang-bincang terkait buku Parmusi, Pergulatan Muhammadiyah dalam Partai Politik tahun 1966-1971. Ini buku baru terbitan awal tahun ini ya, Mas. Ini disebut juga di dalamnya kado juga ya. Ya, karena saya tulis saya akhiri penulisannya itu menjelang inilah kelahiran Parmusi ya, 1968, 20 Februari gitu. Ini Mas Ridho Alhamdi selain penulis buku juga ini sangat aktif menulis dan juga wakil dekan di FISIP UMY. Betul. Beliau juga lulusan Dortmund ya, Mas. Dortmund ya. Yang kalah sama Real Madrid, ya. Tapi itu. Tapi udah dua besar lah ya. Oke, mungkin bisa langsung saja, Mas ya. Boleh. Ya, makasih atas undangannya ya, Mas Rizky dan teman-teman Mas Ganjar. Mengapa Parmusi ini dan hubungannya dengan Muhammadiyah, Mas? Oke, kaitannya sama buku ini ya. Jadi memang latar belakang penulisan buku ini itu berangkat dari, ya sebenarnya buku saya yang tebel itu Paradigma Politik Muhammadiyah. Lalu selama ini kajian Muhammadiyah dan politik itu hanya terfokus pada Masyumi ya. Bukunya Pak Saifullah, terus ada bukunya Hamka ya, tapi mungkin nggak direproduksi jadi hanya sedikit. Muhammadiyah, Masyumi, dan banyak pembicaraan dalam literatur Muhammadiyah itu seolah-olah Muhammadiyah dengan partai politik yang sangat intensif itu hanya dengan Masyumi. Padahal kemudian ketika saya menelusuri dokumen-dokumen muktamar, ketika saya menulis buku sebelumnya itu Paradigma Politik Muhammadiyah yang tebal sekali itu, kok saya menemukan fakta ternyata intensitas Muhammadiyah secara kelembagaan itu bukan dengan Masyumi gitu ya, tetapi justru dengan Parmusi. Walaupun dari segi usia intensitas keterlibatannya tidak selama dengan Masyumi. Saya kemudian berpikir, ini ada fakta yang belum terungkap ke publik. Lalu kemudian saya telusuri di majalah SM ya, saya dulu waktu itu kan minta Mas Rizky juga ya, nyari, saya baca-baca ulang. Kok ini sebegitu mendalamnya Muhammadiyah dalam pendirian Parmusi gitu ya. Dan kemudian saya coba analisa ya, 1971 itu menjadi lahirnya Khittah Ujung Pandang, sehingga ini cukup menarik sebenarnya untuk mendalami Parmusi sebagai sebuah kasus, sebagai sebuah perjalanan Muhammadiyah dan politik, justru dari perjalanan yang sangat mendalam, orang yang sangat, istilahnya begini, orang yang jatuh cinta, tiba-tiba menjadi titik balik, dia kemudian membenci gitu.
bukan membenci, tapi membuat jati dirinya semakin kuat bahwa dia mengerti harus bersikap bagaimana dengan politik gitu loh. Karena kan pengalaman di Masyumi sangat intensif, tapi kan pada saat itu selain Masyumi, selain Muhammadiyah ada NU, ada Syarikat Islam. Tapi kalau di Parmusi ini yang besar, satu-satunya yang besar hanya Muhammadiyah gitu loh. Yang lainnya itu ya ada 18 ya organisasi pendukungnya. Tapi ya di dalamnya nanti kita ulas, Muhammadiyah menolak kalau disebut sebagai ormas pendukung. Muhammadiyah itu pendiri kan gitu. Sehingga disebut Parmusi ini adalah produknya Muhammadiyah secara resmi gitu. Ini setelah Masyumi Dibubarkan. Iya, oleh- Masyumi dibubarkan oleh Soekarno kan 60, ini kan 68 gitu. Walaupun memang Parmusi sebagai titik tengah antara kegagalan rehabilitasi Masyumi dan permintaan Presiden Soeharto untuk Muhammadiyah menjadi partai politik. Kan pernah waktu itu. Nah, sehingga ini menarik untuk warga Muhammadiyah yang saya kira sekarang ini gimana sih Muhammadiyah dengan partai politik, Muhammadiyah harus mendirikan partai politik. Nah, buku ini jadi cerminan dan refleksi bahwa Parmusi ini adalah pengalaman yang sangat cintanya itu, apa istilahnya jatuh cinta sekali gitu. Tetapi justru dari jatuh cinta yang mendalam itu, dia meneguhkan jati diri untuk tidak terlalu mencintai sangat mendalam. Jadi kalau PAN, PMB itu agak pinggir lah, kan nggak ada keterlibatan intensif. Tidak ada SKPP Muhammadiyah, hasil pleno atau apa yang mendukung partai-partai yang lain. Tapi kalau Parmusi, seperti di buku ini, saya kutipkan pernyataan-pernyataan resmi PP Muhammadiyah itu. Nah, itu saya menarik sebenarnya kan gitu ya. Termasuk tokoh-tokoh Parmusinya ini. Iya. Nah ini gimana Mas? Bener-bener real kan, bayang. Siapa saja itu Mas? Ya, di dalam tokoh ini pertama ya, sebenarnya kan ketua umum yang diusulkan pertama itu adalah Pak Fakih Usman. Pak Fakih Usman yang kemudian 8 hari jadi ketua umum PP meninggal ya. Karena Soeharto menolak, Presiden Soeharto, karena ex Masyumi jangan masuk gitu ya. Sehingga kemudian diambil nama-nama yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik, sehingga Parmusi ini semakin meneguhkan partai yang benar-benar didukung oleh Muhammadiyah, karena ketua umumnya adalah Pak Djarnawi Hadikusumo, Pak Djarnawi, pencipta Sang Surya, kakeknya rektor UMY sekarang Pak Gunawan Budianto, putranya Ki Bagus Hadikusumo, sekretaris jenderalnya Pak Lukman Harun ya. Masih ada terah keluarga dengan Pak Din ya, orang Minang. Ini dua tokoh sentral kader Muhammadiyah semakin membuktikan, dan nama Parmusi ini kan diusulkan oleh Pak Fakih Usman. Nah, semakin meneguhkan bahwa dua nama ini, terus kemudian tokoh-tokoh yang lain banyak ya sebenarnya. Ya Muhammad Rum masih ikut tetapi tidak di struktural ya, karena kan Parmusi diminta untuk tidak melibatkan ex Masyumi. Bahkan pada kongres pertama Parmusi yang terpilih kan aklamasi Pak Muhammad Rum, ex politisi Masyumi. Tapi lagi-lagi ditolak oleh Soeharto. Saat itu luar biasa sekali, dan Muhammadiyah itu garda terdepan yang membela. Bahkan Parmusi hampir tidak berdiri ketika Muhammadiyah menarik dukungan awal-awal gitu. Jadi saya kira ini hasil penelitian saya ini sebenarnya ingin menunjukkan bagi mereka-mereka yang menginginkan Muhammadiyah mendirikan partai politik gitu ya, ataupun Muhammadiyah itu kalau tidak mendirikan partai politik, kader-kadernya mendirikan partai politik, kemudian logikanya kan kemudian dapat posisi di pemerintahan dan segala macam. Nah, Parmusi ini menjadi jawaban bahwa tidak semudah itu kira-kira ya, tidak semudah itu Ferguson. Gitulah kira-kira. Bahwa kemudian terjadi konflik di internal kan, kelompok Naroka, Jailani dan Imran Kadir melakukan kudeta kan, sehingga kemudian
terjadi konflik internal. Nah itu awal mula Muhammadiyah kecewa, sehingga kemudian Ketua Umum pengganti Pak Jarnawi itu kan HMS Mintarja, itu juga anggota PP Muhammadiyah. Ya, salah satu pengurus PP Muhammadiyah yang ketika menjelang pemilu Muhammadiyah sudah lesu tuh. Karena konfliknya sangat luar biasa ya, Pak AR Fahrudin, Pak siapa lagi ya, selain Pak AR itu intensif membuat surat pernyataan gitu. Tapi ya itu tadi ya, bahkan ada tim pencari fakta untuk kira-kira kudeta ini sebenarnya motifnya apa sih gitu kan, sehingga menyebabkan semangat Muhammadiyah. Jadi suara Masyumi itu suara Parmus itu 5, apa 6, itu tidak 100% dukungan pemilih Muhammadiyah gitu ya. Karena kecewa kader-kader Muhammadiyah, yang mengakibatkan kader-kader Muhammadiyah lebih senang ke Parmusi daripada ke persyarikatan. Memang asik politik gitu ya, karena dia menjanjikan angin-angin surga gitu. Tapi akhirnya ya itu Muhammadiyah lesu, akhirnya ya tidak 100% pada saat pemilu 1971, dan suara Parmusi cuma 5% sekian gitu ya. Sehingga kemudian melahirkan Khittah Ujung Pandang yang menjadi panduan utama kan bagi warga Muhammadiyah, kan, bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun ya, dan seterusnya gitu. Dan 71 sampai sekarang kan udah lama sekali menjadi pegangan terus gitu. Tapi kalau tadi dapat 5% udah masuk PT, Mas. Iya, harusnya ya. Harusnya dapat 5% itu udah masuk PT sebenarnya. Tapi kan justru pengalaman Parmusi ini ya, itu membuat pimpinan Muhammadiyah pertama lebih banyak meninggalkan aktivitas sosialnya, tapi dia lebih senang dalam urusan politik gitu ya. Tapi ya itu tadi akhirnya membuat kegaduhan di internal persyarikatan, sehingga persyarikatannya yang nggak 100% dan partainya juga nggak besar-besar juga, karena konflik itu tadi. Konflik itu dimanapun melelahkan ya. Konflik diri sendiri, di keluarga ada konflik, teman konflik, melelahkan konflik itu dan merugikan semua gitu kira-kira. Sepertinya memang ini sudah nggak perlu baca buku ini, kayaknya Mas Ridho sudah sudah Nah, saya yang paham nulis betul. lah. Iya gitu kira-kira. Sangat menarik, apalagi ini terkait dengan sejarah seperti itu ya Pak Mas. Hubungan Muhammadiyah dan politik yang benci tapi rindu seperti itu mungkin ya. Ya kira-kira. Nah, dalam menulis ini Mas Ridho ada temuan-temuan menarik atau yang kesulitan, ada wawancara dengan tokoh-tokoh dan Kalau wawancara, maksudnya wawancara langsung ya. Wawancara langsung itu enggak, cuman kalau istilahnya saya dalam berbagai kesempatan lah ya, dalam berbagai kesempatan komunikasi dengan mereka gitu ya. Yang itu saya untuk memperkaya istilahnya perspektif saya itu tadi, bahwa intinya tuh begini, bahwa mungkin masih ada warga Muhammadiyah yang meminta kenapa Muhammadiyah nggak mendirikan partai politik saja, kan itu toh poinnya. Dengan begitu, ini kan rumus kayak orang dagang gitu loh, bahwa dalam dagang itu kan nggak semudah itu kan gitu. Orang seandainya buka outlet, terus kemudian nanti sebulan income-nya segini, omsetnya segini, selesai. Nah sama, kenapa sih orang Muhammadiyah ini udah besar, PTM 170-an, warga Muhammadiyah banyak, ngapa nggak dirikan partai politik, punya fraksi sendiri gitu. Orang kalau dalam fatwa tarjih mungkin bisa taat, dalam urusan keagamaan bisa taat, tetapi dalam politik enggak gitu. Nah, dalam pilpres
dalam pileg, pilihan partai pun beragam gitu ya. Nah, sehingga Parmusi ini pembelajaran yang cukup menarik bagi Muhammadiyah, ya, bahwa mendirikan partai politik itu belum tepat bagi Muhammadiyah. Kalaupun mendirikan partai politik, seandainya di era reformasi PAN itu pun bukan representasi secara struktural, kan kultural. Ada PMB, Partai Matahari Bangsa, itu 0,4 apa 0,5 partai bilangan desimal. Itu pun ya tidak mudah gitu loh. Sehingga buku ini ingin menunjukkan bahwa Parmusi ini pengalaman real Muhammadiyah tidak terlibat secara struktural gitu. Maka kalau kader-kadernya mau mendirikan partai politik, ya silahkan mendirikan partai politik, tetapi ya tadi itu tidak membawa nama Muhammadiyah, tidak membawa simbol-simbol persyarikatan yang di bawah menimbulkan perbedaan persepsi. Coba kita lihat terakhir soal Pilpres, ya kan, di mana Muhammadiyah, kader Muhammadiyah ada tim ses di masing-masing. Itu aja kan yang kelompok ini menganggap ini surga, yang lain neraka. Yang lain juga menganggap dirinya paling surga, yang lain neraka. Yang berdampak apa? Ya persyarikatan menurut saya. Persyarikatan dirugikan gitu loh. Sehingga kemudian dia nggak aktif di organisasi, menghidupkan aktivitas. Karena ya perbedaan tadi itu. Pilkada ini juga beberapa daerah sudah mulai pencalonan nama-nama ya. Nah, tapi ada kader Muhammadiyah nih mau maju, belum tentu didukung oleh Muhammadiyahnya. Ini belum maju aja sudah ribut antar kader, belum tentu dapat tiket gitu loh. Udah dapat tiket, belum tentu juga menang gitu tuh. Nah, ini kan memang pada akhirnya politik itu bukan bidang garap utama, tetapi kita perlu masuk ke dalam urusan politik, tetapi tidak sesibuk ketum partai. Ini kadang warga Muhammadiyah yang jadi tim ses itu lebih sibuk dari ketum partai. Wah, ini harusnya sama ini, harusnya sama ini. Seolah-olah itu pilihan yang ideal. Padahal kan politik ini urusan duniawi, politik itu urusan yang sifatnya bisa berubah gitu ya. Toh yang mendukung 2014, 2019, 2024 berubah kan gitu toh. Nah, artinya ya politik itu urusan duniawi, jangan seolah-olah memposisikan seperti sebuah putusan agama, fatwa gitu toh. Ini yang menjadi catatan penting bagi warga Muhammadiyah. Seolah-olah urusan politik itu ya sudah seperti ibadah mahdhoh gitu. Harus ditaati, seolah-olah kalau yang pilihan yang lain itu menjadi tidak lebih islami ataupun tidak lebih surgawi, sehingga hitam putih melihat politik. Warga Muhammadiyah kan melihatnya dari segi tarjih. Wah, kalau sholat tidak sholat itu hitam putih kan. Nah, cara melihat tarjih itu dipakai di politik. Ya kalau ditarjih khomer apa maksiat itu dari dulu haram, nggak berubah. Kalau dalam politik bisa berubah gitu loh. Nah, ini yang buku ini sebenarnya poin pentingnya itu ingin memberitahu bahwa untuk kondisi politik seperti ini Muhammadiyah tidak usah mendirikan partai politik gitu loh. Poinnya itu. Bukti apa? Ya Parmusi ini kurang kurang mendalam apa rasa cintanya Muhammadiyah sama Parmusi gitu. Sampai kemudian Muhammadiyah akhirnya dirugikan karena intervensi luar dari pemerintah. Poinnya itu sehingga masuk Mas. Kata Buya itu kan Muhammadiyah memang diciptakan tidak untuk mengisi negara kalau salah Buya kan. Nah, sementara tadi
Muhammadiyah memandang partai politik itu bukan wadah atau tempat yang tepat. Padahal itu penting. Iya. Terus sarannya seperti apa? Gitu. Artinya karena kan kiprah politik itu juga Penting. Betul. Nah, kalau tidak ada parpol terus dengan kritik Buya seperti tadi, apa yang mestinya dilakukan oleh Muhammadiyah di sistem ya demokrasi yang sepertinya? Pertama, saya menulis sebuah artikel ilmiah ya, saya sebut sebagai kaukus Muhammadiyah. Seandainya di parlemen sekarang ini ada 8 fraksi ya. Nah, dari 8 fraksi itu ada fraksi lain gitu lah. Ada fraksi di luar itu. Fraksi ya kalau fraksi Muhammadiyah. Jadi kader-kader Muhammadiyah yang lolos ke DPR, LHKP kan juga pernah melakukan pengawalan itu. Dan detik ini DPD kita punya kader 5 orang yang resmi diusung oleh Muhammadiyah. Di luar 5 orang yang resmi ada beberapa kader Muhammadiyah. DPR RI kader yang berlatar belakang Muhammadiyah sampai detik ini terkonfirmasi datanya ada 39. Nah, kekuatan itulah yang kemudian kita buat semacam kaukus ya, fraksi di luar fraksi gitu. Yang dimana sifatnya memang fraksi ini itu fraksi bayangan lah ya. Ini mengumpulkan kader-kader yang lolos ke parlemen untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan Muhammadiyah. Nah, LHKP concern di bidang ini dan ini yang sedang kita lakukan. Oh ya, memang ini juga memang ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik, sehingga ini menjadi concern kita ya untuk mengawal kader-kader kita yang lolos di parlemen. Walaupun mereka yang lebih mendengarkan suara ketua umum partai dibanding suara ketua umum nggak tahu juga ya, ketua umum PP Muhammadiyah. Menurut saya begitu. Mereka akan lebih mendengarkan. Ya, ini resiko memang, bagi kita kalau kita memang tidak terlibat intensif. Kalau kita terlibat intensif Muhammadiyah dalam urusan politik praktis, dampaknya ya nanti aktivitas sosial keagamaan Muhammadiyah akan ditinggal karena orang lebih senang politik. Dan kalau sudah berkonflik, wah itu luar biasa, sikut-sikutan. SM nggak bahkan bisa seperti ini. Ini faksinya siapa, ini siapa, nanti bubar semua karyawannya gitu. Ini ada resiko yang harus kita terima memang ketika kita mengambil keputusan tidak terlibat politik praktis, tetapi itu penting. Maka butuh orang yang pintar memainkan ini, dirijennya ini gitu. Perlu orang-orang yang pintar mengelola, yang dia berdiri di atas semuanya. Kalau dia sudah ngeblok ke satu kan nanti nggak enak dengan yang blok yang lain gitu. Sedang mengarah ke sana gitu ya. Hasil pemilu, hasil DPD kan kita kelola komunikasi dengan baik. Walaupun ya itu saja melelahkan menurut saya. Ditelepon sama politisi, sama calon kepala daerah setengah jam. Waduh, iya mereka dibayar, digaji, kita ini nggak digaji, pengabdian bener untuk persyarikatan gitu. Nah, ini pengalaman real sebenarnya. Yang pertama, tidak banyak buku yang mengulas tentang Parmusi dan mengungkap fakta bahwa Muhammadiyah itu adalah founding fathers. Nama Parmusi usulan dari Pak Fakih Usman, ketua umum dan sekjen Parmusi pertama, kader-kader tulen Muhammadiyah, dan setiap momen Muhammadiyah secara resmi menerbitkan surat dukungan gitu ya, bahkan membuat surat kepada cabang dan ranting Muhammadiyah dan Aisyah untuk mendukung penuh loh. Ya. Dalam sejarah Muhammadiyah nggak pernah ada bisa dilihat nih, ada di halaman ya? 104 penjelasan PP Muhammadiyah dan instruksi menghadapi pemilu. Tuh. Itu satu-satunya dalam sejarah Muhammadiyah, nggak pernah ada PAN PMB Muhammadiyah menginstruksikan ya. Orang menghimbau aja nggak, apalagi menginstruksikan ya. Ditandatangani Haji Ayer Fahrudin dan Jindar Tamimi. Pak Jindar Tamimi resmi kan. Itu maksud saya.
Tetapi cintanya yang begitu mendalam diobrak-abrik oleh, ya itulah politik, oleh orang yang pengen merusak, kecewa berat kira-kira ya. Ya sudahlah, lahirlah kita ujung pandang itu. Gitu kira-kira. Ya, ini Oh iya, sebelum ini di IG juga ya? Live ini ya? sebelumnya kita sudah melayangkan Q&A. Oh, question. Q&A session. Jadi ini sebelum ke pembahasan selanjutnya ada pertanyaan dari netizen nih. Boleh. Ini dari Yani Ramal Tamim. Nah, pertanyaan gini Mas, mengapa Muhammadiyah cenderung pasif terhadap politik? Oke, pasif. Nah ini tergantung juga ya. Mungkin melihatnya pasif itu tidak seperti partai politik kan gitu toh. Partai politik aktif. Justru memang ya kita tidak aktif. Makanya saya bilang kadang tim ses itu lebih sibuk daripada ketua umum partai gitu. Nah, bukan berarti kemudian pasif ya. Karena bisa jadi orang yang mengatakan pasif tidak melihat yang di balik layar. Padahal kerja-kerja kita ini kan di balik layar gitu ya. Artinya dikesankan oleh publik Muhammadiyah pasif, Muhammadiyah tidak mendukung capres tertentu, mungkin itu yang dimaksud. Karena kan namanya pertanyaan ada keterbatasan makna ya yang ditangkap redaksinya. Pasif itu kemudian kalau harusnya aktif mendukung capres tertentu kan nggak mungkin. Tetapi di balik itu kan kita mensupply di semua gitu ya. Aktif, pasif itu relatif tergantung ukurannya mau seperti apa. Apakah aktif, maksudnya aktif itu kemudian dukung capres tertentu kan nggak mungkin. Apakah pasif itu kemudian buruk gitu kan enggak juga. Nah artinya Muhammadiyah tentu aktif. Aktif pun tidak hanya urusan memilih atau tidak memilih, melakukan pendidikan politik itu kan juga aktif. Ya, memberikan pemahaman kepada warga untuk menjadi pemilih kritis. Aisyah punya program, Ortom punya program, itu kan aktif. Nah makanya persepsi pasif itu siapa yang menyatakan dan ukurannya apa? Kalau soal pasif dan aktif mendukung partisan, apakah itu? Nah, itu kita perlu berdialog lebih lanjut gitu ya. Kalau misal maknanya itu apatis, dan artinya lah terserahlah urusan politik gitu, saya nggak mau ikut ini. Itu baik nggak untuk kader? Menurut saya enggak gitu ya. Kalau seandainya Muhammadiyah itu cuek ya, itu alergi lah istilahnya kan, orang alergi gatel gitu ya. Enggak, saya kira jangan, karena setiap detik, setiap hari itu adalah keputusan politik. Urusan sampah, urusan keputusan politik. Tapera, keputusan politik. Soal ini perizinan, kita gedung ini, soal buku, soal kebijakan, soal makan, ya kan, makan siang dirubah menjadi sarapan pagi, nanti berubah jadi sahur dan segala macam berubah-berubah, itu kan keputusan politik. Ya, mau berubah-berubah kan segala macam. Nah, artinya bahwa anak muda ya, netizen tidak boleh apatis dalam arti cuek dengan urusan politik, karena setiap hari kita berurusan dengan urusan politik. Pendidikan, Anda kemudian tidak bisa kuliah karena UKT mahal, itu juga keputusan politik. Anda harus terlibat, bersuara ke media sosial, di status pribadi. Bahaya UKT untuk pendidikan dan masa depan. Kan ketika udah banyak mengkritik, Mendikbud menggagalkan UKT. Ini kan perlu bahwa terlibat. Terlibat tidak soal food ataupun tidak food. Melakukan campaign, pendidikan politik, melakukan influence melalui media sosial, itu merupakan aktivitas politik, kan gitu. Sehingga anak muda harus terlibat, karena 10, 20, dan 30 tahun ke depan Republik ini bukan miliknya Jokowi, Prabowo, Anies, dan seterusnya. Ini milik semua anak bangsa. Gitu kira-kira. Oke. Netizen. Yuni ya tadi ya? Ya. Terima kasih kepada netizen kita, Mbak Yani. Selamat, Anda berhak mendapatkan satu buku. Oh, selamat Mbak Yani ya.
Nanti saksikan terus Suara Muhammadiyah TV, Bincang Buku. Nanti di media sosial Suara Muhammadiyah, di Instagram Suara Muhammadiyah kita menjaring pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Selanjutnya ini Mas, kan mungkin terakhir ya Mas. Ya, boleh. Parmusi ini kan lahirnya mungkin Mas Rido belum lahir, Parmusi Iyalah, sudah ada. betul. Nah, apalagi netizen atau kaum milenial Gen Z kan belum kenal ngerti ya. Parmusi. Nah, ini dalam konteks kekiniannya Mas, seperti apa? Apanya Jadi kira-kira? pembelajaran tentang Parmusi. Pembelajaran ya. Oke, pertama kan Parmusi Partai Muslimin Indonesia. Ini merupakan partai Islam yang berdiri 1968 dan dia berakhir 1973 sebenarnya ya, karena fusi partai. Tetapi tadi di awal sudah saya jelaskan berdiri ya, kira-kira investor pemegang saham terbesar Muhammadiyah bersama 17 ormas keagamaan yang lainnya, di buku ini dijelaskan. Nah, buat milenial, buat zilenial, alfabetikalnial gitu ya, pengalaman Parmusi ini ingin menunjukkan bahwa memang dalam politik itu tidak mudah ya orang untuk kemudian bertarung dalam arena politik. Parmusi menjadi contoh bukti bahwa ketika Muhammadiyah pemegang saham terbesar dikecewakan, lalu kemudian menarik diri secara perlahan-lahan di pemilu 1971, itu menjadikan orang yang dulunya mendirikan, terlibat, menjadi kemudian menjaga jarak sejauh-jauhnya jarak gitu ya. Nah, sehingga buku ini ingin mengantarkan kepada para pembaca semua bahwa berpartai politik itu bukan hal yang mudah, karena memang di dalamnya itu ada pertarungan kekuasaan. Kekuasaan itu membuat orang terlena. Jangankan orang jahat, orang baik saja bisa jadi penjahat, ya kan. Mau contoh real, dulu di era Megawati ada Menteri Agama bernama Said Agil Munawir, hafiz 30 juz, tapi terjerat korupsi karena masuk penjara karena terjerat korupsi. Kurang soleh apa? Nah, artinya, tetapi kita tidak boleh apolitis. Gerakan-gerakan politik itu adalah gerakan-gerakan advokasi. Politik itu untuk meraih kekuasaan, kekuasaan untuk meraih kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan sosial. Nah, sehingga pengalaman Parmusi ini menjadi buah yang positif, terutama buat Muhammadiyah gitu ya, untuk memang tidak terlibat dalam politik praktis, tapi punya politik nilai atau politik adiluhung atau high politik, tetapi menjaga keseimbangan bahwa politik itu juga penting. Makanya mungkin disitulah LHKP itu lembaga hikmah, bukan lembaga politik ya. Lembaga hikmah, lembaga yang bijaksana, lembaga yang memerlukan keluasan, ya, keluasan untuk mengatur irama musik yang berbeda-beda. Ini orang jadi dirijen itu kan nggak mudah. Di sini ada pianis, ada gitaris, ada drummer, dia atur dengan baik, menciptakan irama musik yang bagus. Tapi kalau enggak, ribut sendiri, kacau kan. Nah, kira-kira itu Muhammadiyah punya banyak kader di parlemen, punya juga kader di eksekutif. Nah, itu diatur iramanya, tetapi tidak mudah gitu. Kadang yang ngatur ini juga bisa kelelahan, ya toh, bisa kehabisan energi, bahkan bisa jadi gila karena yang diatur ini udah hebat-hebat kan gitu. Saya kira itu aja, Mas Rizky. Mungkin
Demikian Mas Ridho bincang Sip, kita. semoga buku ini bermanfaat dan bisa dibaca luas oleh masyarakat, terutama pecinta buku ilmu politik, anak-anak Muhammadiyah yang juga pengen tahu kira-kira gimana sih Muhammadiyah dan politik. Nah, buku ini jadi cerminannya. Bisa kontak SM ya. Ini bisa didapatkan di toko Suara Muhammadiyah atau bisa hubungi penerbit Suara Muhammadiyah. Terima kasih Mas Ridho. Sama-sama, Semoga Mas Rizky. sehat dan semakin sukses. Amin. Demikian para pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, bincang buku kita kali ini. Nah, ini yang saya janjikan tadi, bahwa Suara SM Tower, Suara Muhammadiyah Tower memberikan promo holiday package sambut Hari Raya Idul Adha hanya 620.000 per net per room. Ya. Bisa reservasi di bawah ini. Jangan lupa saksikan bincang buku Suara Muhammadiyah selanjutnya. Saya selaku host mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.